Ada yang bilang, SMA adalah kenangan pahit yang tak ingin diingat. TAPI SMAQ justru dipenuhi dengan gejolak masa muda. Su Wansheng, jam berapa masih di sini mengulur-ulur waktu? Cepat pergi sekolah. Ibu, Setiap hari, tak ada habisnya mengkhawatirkan. Pergi sekolah saja, kamu masih bisa membuat ibu khawatir terus. Tuan. hello Tuan. Wangsing, cepat naik mobil. Sekolah hampir terlambat. Pak Wang. Bagaimana mungkin aku naik mobil Tuan? Aku tidak akan naik. Aku akan ke sana naik bus. Pak Wang. Jalan. Baik, Tuan. Namaku Su Wansing. Dari SMA Negeri 1 Kota A. Seorang siswi biasa. Anak perempuan pembantu keluargaku. Pria tadi. Namanya Fu Yanqi. Dia adalah tuan muda keluargaku. Aku dan dia tinggal di bawah atap yang sama selama 10 tahun. Aku juga diam-diam menyukainya selama 10 tahun. Tapi perbedaan status sosial membuatku tak berani mengungkapkan perasaan. Sampai otak. Kanker otak stadium akhir. Aku hampir mati. Ya Tuhan. Meskipun aku biasa-biasa saja. Tapi kamu juga tidak bisa, dengan sembarangan seperti ini, mengambil nyawaku. Fu Yanqi. Fu Yanqi, aku sangat menyukaimu. Bisakah kamu mempertimbangkanku? Maaf. Aku tidak menyukaimu. Di SMA juga tidak ada rencana untuk pacaran. Fu Yanqi, aku tidak akan menyerah padamu. Selama kamu belum punya pacar, aku masih punya kesempatan. Su Wangxing. Legipula hampir mati. Langsung dengan Fu Yanqi mengungkapkan perasaan. Tuan. Su Wanxing. Ini sekolah. Panggil saja namaku. Fu Yanqi. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Aku suka. Kalau budget tidak, APA. Aku pergi dulu. Fu Yanqi. Hidungnya mancung banget. Bulu matanya panjang banget. Matanya cantik banget. Kamu baik-baik saja? Sakit. Tunggu sebentar. Fu Yanqi, dia malah mau bantu aku olesin obat. Sepertinya dia nggak terlalu benci sama aku. Barusan pasti anginnya terlalu kencang. Dia nggak dengar jelas. Fu Yanqi. Sebenarnya aku ketua kelas. Wali kelas itu menyuruhmu ke ruang guru. APA, kamu mau nembak cowok yang udah kamu sukai selama 10 tahun? Siapa? Cepat bilang. Odar de Shuangjia. Ini MAH mau bikin aku malu sampai mati. TAPI. Aku nggak punya pengalaman ngejar orang. Kamu pernah ngejar orang gak? Nah, kamu nanya ke orang yang tepat. Kamu beneran pernah ngejar orang? Nggak pernah. TAPI. Aku juga lagi suka sama seorang cowok. Lagi rencana mau nulis surat cinta buat dia. Nulis surat cinta?
Lagi sibuk aber. Surat cinta. Kembalikan. Surat cinta aja mau dilihat. Surat cinta. Su Wansing nulis surat cinta. Buat siapa? Aku lihat siapa yang nulis. Mau bunuh orang biar tutup mulut ya? Kalian lagi ngapain? Ketua kelas. Su Wansing ini selingkuh. Sekarang ketahuan, mau bunuh orang biar tutup mulut. Surat cinta ini bukti kejahatannya. Teman sekelas Su Wansing. Sudah kelas 12. Aku harap kamu fokus. K pelajaran. Surat cinta. Disida. Dimas 9. Sudah. Sayang. Fu Yancy. Fu Yancy. Surat cinta Su Wansing ini. Ternyata buat aku. Fu Yancy. Surat cinta Su Wansing ini. Ditujukan untukku. Pepak Wang. Mana berani aku numpang mobil tuan muda. Aku tidak jadi naik. Aku tunggu bus di sana saja. Ternyata, selama ini dia menghindariku. Bukan karena benci padaku, tapi karena suka padaku. Hanya saja, nilai ujian bulanan Su Wansing kali ini turun 10 peringkat lagi. Ayo jalan-jalan, cantik. Ayo sini, ayo sini, ayo sini. Berani-beraninya ajak kamu jalan-jalan, lalu menggelitiku. Su Wansing. Tugas utamamu sekarang adalah belajar. Yang ku mau bukan cuma kelas 3 SMA, tapi juga masa depan kita. Xiao Xingxing, Yan Xiai, kalian pulang. Huan Xingxing, kalian pulang. Xiao Xingxing, kamu kenapa? Hari ini tidak senang, ya? Aku baik-baik saja. Ibu Fu. Cuma nilai ujian bulanan kali ini jelek. Agak memalukan. Lain kali, jangan ikut-ikut ibumu manggil. Ibu. Panggil aku tante saja. Yan Xiai. Nilaimu bagus, selalu juara kelas. Nanti, bantu Xiao Xingxing belajar ya. Aku tahu. Impianku punya anak perempuan, tapi malah lahir anak laki-laki. Untungnya, Xiao Xingxing tinggal di sini, juga mengobati impianku punya anak perempuan. Wajah secantik ini benar-benar ada? Su Wansing. Yang baru saja aku jelaskan, beberapa soal ini. Kamu sudah paham? Sudah paham. Penjelasanmu jelas dan mudah dipahami. Aku langsung paham setelah mendengarnya. Bagus kalau begitu. Kamu kerjakan soal-soal yang tadi, sudah aku lingkari ini. Selesaikan semuanya. Serahkan padaku besok pagi. Sebenarnya aku nggak paham. Seperti kata pepatah, perempuan yang kuat pun takluk pada pria yang gigih. Kalau pria yang kuat, apa juga nggak tahan dengan konfesi perempuan yang galak dan memaksa? Konfesi yang galak dan memaksa. Kamu berhenti.
Aku ini orangnya nggak pernah ngomong kosong. Hari ini, aku kasih tahu langsung padamu. Aku suka sama kamu. Kalau kamu nggak berani terima, aku punya 100 cara untuk bikin hidupmu lebih buruk dari mati. Kamu siapa? Ngejar orang kok seenaknya sendiri. Aku gampang kok dikejar. Gimana? Pertimbangkan aku dong. Siapa yang mau ngejar kamu? Kamu nggak ngejar aku? Oke deh. Kalau gitu aku yang ngejar kamu. Kamu. Kembalikan. Teman sekelas. Aku juga orangnya nggak pernah ngomong kosong. Aku suka sama kamu. Jadi pacarku, ya. Kembalikan. Nggak dengar bel tanda masuk? Masih ngumpul-ngumpul, mau kena potong poin? Si Wangxing. Ikut aku kembali ke kelas. Su Wanxing. Anak-anak, hari ini, kami akan memperkenalkan seorang siswa baru untuk kalian. Ayo kita sambut siswa baru kita. Untuk memperkenalkan diri kepada kita semua. Halo, semuanya. Namaku Lu Tinggo. Mohon bimbingannya ke depannya. Katanya si murid pindahan ini, di hari pertamanya datang, langsung nembak si cantik. Bener-bener panutan kita nih. Nembak orang seenaknya aja. Jadi pacarku. Kamu tahu siapa cewek itu? Jangan tanya aku. Aku nggak tahu apa-apa. Teman Su. Mohon bimbingannya ke depannya. Ada apa nih si Bintang? Kamu beberapa hari lalu bilang mau nembak seseorang? Jangan-jangan dia? Enggak. Udah, jangan ngomong lagi, kelas dimulai. Ted, aku mau ini, dan ini. Nak, kartu makanmu saldonya habis. Ted, pakai punyaku saja. Fuyan Xiai. Barson. Sebagai ketua kelas, seharusnya membantu teman sekelas. Jangan berpikir macam-macam. Barizon Fuyan Xiai, yang membayarkan kartu makan untukku. Ini bagaimana bisa tidak dianggap sebagai makan siang penuh kasih? Sial banget. Susah payah antri sampai depan loket, lauknya habis. Makan bareng aja. Kalau gitu aku nggak sungkan ya. Oh ya, Bintang kecil. Dengga Lu Tinggo nembak kamu ya. Dia lumayan ganteng loh. Kamu nggak pertimbangin? Kamu tahu kan, Kak Lin? Aku sudah punya orang yang aku suka. Kuma. Dia itu bunga di puncak gunung tinggi. Orang yang aku suka juga dingin banget. Beneran? Siapa? Aku juga belum tentu bisa dapetin dia. Nanti kalau udah dapetin, baru kita bicara. Kita bisa tukar-tukaran pengalaman. Cewek cantik. Langsung nyemplung ke pelukan gitu? Su Wanxing, kamu kenapa? Makasih ya. Aku cuma agak hipoglikemia. Perhatian dari calon pacar. Bibi Shen sebelumnya pernah berpesan padaku untuk melarangmu makan sembarangan di sekolah. Ini tadi aku pergi ke klinik, beliin kamu beberapa glukosa. Fu Yanqi ambilkan aku dari ruang UKS. Glukosa. Aku kasih dia sandwich. Saling balas budi. Meningkatkan kedekatan.
Kok kamu tahu aku lapar? Kenyang. Enak banget. Kemasannya begitu mewah. Jangan-jangan ini khusus, disiapin buat aku. Ada urusan serius. Adieu. Besok sore ada pertandingan basket. Su Wanxing. Kalau aku menang, mau jadi pacarku? Su Wanxing. Katakan. Jangan-jangan kamu punya niat jahat sama aku. Jangan kasihanin aku cuma karena aku ini bunga yang lemah. Lu Tinghao, aku nggak suka sama kamu. Kamu jangan lagi bikin hal-hal yang bikin orang salah paham. Lagi pula kamu kan belum ngungkapin perasaan ke dia. Gimana kalau kamu kasih tahu aku siapa orangnya? Aku bantu kamu ngejarnya. Apa Fu Yan Xiai? Bintang kecil, aku kasih tahu kamu kabar yang heboh. Fu Yanqi tiba-tiba daftar buat pertandingan basket sekolah besok sore. Bukannya Fu Yanqi nggak pernah ikut acara kayak gini, kok tiba-tiba daftar ikut pertandingan basket? Semangat, Fu Yanqi. Ce manga, Lu Tinghao. Fu Yanqi, Fu Yanqi. Fu Yanqi ganteng banget. Ini pertama kalinya aku lihat ketua kelas pakai seragam basket. Benar-benar. Beneran kurus banget? Sekurus gini bisa main basket? Xiao Zengzeng. Orang yang aku suka ada di lapangan loh. Orang yang aku sukai diam-diam juga ada di sana. Fu Yanqi. Kamu juga suka Su Wanxing, kan? Urusanmu apa? Kalau kamu suka dia, kita adalah saingan. Tentu saja urusanku. Kalau gitu, aku sarankan kamu lepas tangan lebih cepat. Cia, nggak suka kamu. Fu Yanqi ngeliat ke sini. Fu Yanqi dia lagi ngeliat aku. Fu Yanqi lagi ngeliat aku. Dia lagi menantangku. Dia ngeliat ke sini. Ganteng banget, dia ngeliat aku. Ngeliat aku, ngeliat aku. Fu Yanqi, apa dia lagi ngeliat aku? Su Wanxing. Lihat, aku bakal menangin juara buat kamu. Menanjin jura. Fu Yanqi. Barusan aku lagi lengah. Sebelum pindah sekolah, aku dulu kapten tim basket sekolah. Selanjutnya, aku pasti bakal menghancurkanmu hingga babak belur. Istirahat 10 menit. Sekarang skor Fu Yanqi dan Lu Tinghao. Adalah 23:26. Menurut kalian siapa yang akan menang? Aku yakin Lu Tinghao yang menang. Katanya dulu dia anggota tim basket sekolah. Itu kan latar belakang profesional. Aku pilih ketua kelas. Ketua kelas meskipun dulu tidak pernah ikut pertandingan basket seperti ini, tapi beberapa gol yang baru saja dia masukkan. Sangat keren banget. Beneran bikin aku terpana. Terpana lagi.
Cepat lihat, Lu Tinghao mendatangi kita. Nanti, kalau aku kasih Fu Yanqi air dan handuk, apa dia mau terima? Lu Tingo datang. Airku. Wah, enak banget. Handiku. Lembut banget. Awas ku tonjok kamu. Jangan pelit dong. Nanti kalau aku menang, hadiahnya semua untukmu. Kamu. Semua untukmu, semua untukmu. Semangat. Semangat. Bukan, Luge. Fu Yanqi dapat stimulasi apa tadi? Sekarang dia benar-benar gana. Fu Yanqi. Parong Steel. Pertandingan tinggal 5 detik terakhir. Siapa yang cetak poin ini, dialah pemenangnya. Fu Yanqi menang. Ketua kelas sangat tampan. Jerican Slam Dunk terakhir. Sungguh seperti dewa turun ke bumi. Xiao Zingzing. Ya, Kesempatanku datang. Aku sekarang akan pergi untuk orang yang kusukai. Memberikan handuk dan air. Cepat, doakan aku sukses. semoga kamu sukses. Samuel Lu Tingo ITU. Merebut yang kusiapkan untuk Fu Yanqi. Air dan handuk yang kusiapkan. Terima kasih ketua kelas telah membawa kemenangan. Ketua kelas biasanya juga tidak main basket. Teknik ini sungguh tersembunyi. Ketua kelas. Pertandingan barusan, kamu sudah bekerja keras. Minum air sedikit, dan juga handuk untukmu. Orang yang disukai Ji Shuang. Bukan. Aku tidak menerima barang orang lain. Terima kasih. Suwansing, aku kalah pertandingan. Sangat sedih. Bisa menghibur aku? Ah, kamu ingin aku bagaimana menghiburmu? Fu Yanqi. Apa yang terjadi? Xiao Xingxing, jangan-jangan dia? Fu Yanqi. Selamat ya, kamu menang lomba. Kamu tidak senang? Aku tidak senang. Kamu terlalu banyak mikir. Kak Shuangja. Su Wangzing. Kamu jujur saja sama aku? Cowok yang kamu bilang, sudah kamu sukai selama 10 tahun itu. APA Fu Yanqi? Kenapa tidak bilang dari dulu? Kak Shuangjie, aku tidak sengaja. Aku juga baru tahu. Cowok yang kamu suka juga Fu Yanqi. Selera kita ternyata mirip banget. Pantasan kita cocok. Berkemplat jahat. Tapi Fu Yanqi itu terlalu dingin. Baru tadi hati gadisku sudah hancur berantakan. Ah, aku tidak ngejar dia lagi. Aku sarankan kamu lebih cepat menyerah saja. Kak Shuangja, aku pasti akan ngejar dia sampai dapat. Sekokoh itu?
Xiao Zingzing, jangan-jangan kamu beneran naksir dia diam-diam selama 10 tahun? Ibunya itu pembantu keluarga Fu. Berarti dia pembantu kecil. Pembantu kecil, cepat ke sini layani aku. Dia bukan pembantu kecil, dia teman mainku. Siapapun yang berani nakalin dia nanti, jangan harap bisa muncul lagi di keluarga Fu. Saka. Suka sejak kecil. Kalau begitu, aku putuskan, mulai hari ini, aku jadi penasihat strategimu. Pasti akan bantu kamu dapatkan Fu Yanqi, pria yang sulit didekati ini. Bagus sekali. Plot twistnya benar-benar tak terduga. Pengen banget tahu kelanjutan ceritanya. Kalau saja bisa beli seri terbarunya. Komik ini, Kabar besar, kabar besar. Keys, aku baru lewat kantor guru. Dengar dari wali kelas. Bakal dibentuk kelompok belajar. 3 orang satu kelompok. Ada, Yuji Mingwan dan Biolanen. Lalu ada peringkat kelompok. aku mau satu kelompok dengan Su Wanxing. Lu Tinghao, mau ambil kesempatan dalam kesempitannya? Pergi sana. Teman Su, aku nggak ada maksud lain. Cuma pengen lebih banyak berdiskusi soal pelajaran. Aku. Kelompoknya sudah ditentukan. Si Wangzeng. Masuk ke kelompokku. Untuk meningkatkan peringkat kelas, pertama-tama harus tingkatkan nilai rata-rata semua siswa. Jadi aku usulkan untuk membentuk kelompok belajar di kelas. Dengan begitu, siswa-siswa bisa saling melengkapi kelebihan dan kekurangan. Yanqi, idemu bagus sekali. Bu Guru mendukungmu. Urusan ini, Bu Guru serahkan sepenuhnya padamu, ketua kelas. Tangani semuanya. Fu Yanxi, apa kamu yang mainin daftarnya? Fu Yanxi, apa kamu yang mengutak-atik daftarnya? Guru yang menugaskan aku untuk urusan ini. Kamu tidak takut aku laporkan ke guru? Kamu menyalahgunakan wewenang. Kalau begitu, kamu sedang meragukan penunjukan guru. Fu Yanxi, aku tidak menyangka kamu. Orang yang licik seperti ini. Kamu hanya mengandalkan kepercayaan guru padamu. Bisa berbuat semaumu, ya? Ku beritahu kamu. Aku harus satu kelompok dengan Su Wanxing. Asal dia setuju. Guru juga tidak akan bilang apa-apa. Aku akan mencarinya sekarang. Lu Tinghao, aku peringatkan kamu. Jauhi Su Wanxing mulai sekarang. Fu Yanxi, apa hakmu mengatur Su Wanxing? Dekat dengan siapa? Aku memang suka Su Wanxing. Tidak takut bersaing denganmu. Kamu mau bersaing, silakan. Tapi syaratnya, jangan sampai memengaruhi Su Wanxing. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti denganmu. Fuyan. CI. Kalian berdua. Si Wangzeng, aku ke ruang guru dulu. Kamu tunggu aku di perpustakaan. Saudari Shuang. Apa tadi aku tidak salah lihat? Mereka berdua. Bintang kecil. Sekarang kamu harus lebih bersemangat lagi. Lalu aku harus bagaimana? Dengar ya. Nanti kalau kamu sudah sampai perpustakaan, duduklah di sebelahnya dulu. Lalu, kamu jepit dia. Ha? Jepit dia. Ha? Ketua kelas. Ini kursi yang aku simpan untukmu. Cepat duduk. Kamu. Suaramu kenapa? Aku tidak kenapa-kenapa. Bicara normal saja. Oh. Bukankah Shuang Ji bilang, laki-laki suka perempuan? Yang manja-manja? Kamu bawa Curtis Eugene minggu lalu?
Matamu tidak nyaman? Ini diajarkan Shuang Ji padaku. Melirik diam-diam. Berdiri. Aku akan jelaskan dulu padamu beberapa soal yang salah ini. Soal ini sudah dijelaskan berkali-kali. Kamu masih salah. Dan yang ini, soal ini juga tipe yang sama. Shu Wangxing. Mengerti? Mengerti. OSIS masih ada urusan. Kamu ikuti dulu yang baru saja aku jelaskan. Perbaiki beberapa soal yang salah ini. Aku akan periksa. Baik. Lu Tinggeo. Bisakah kamu? Jangan buang waktu padaku. Masa sih? Kamu benar-benar menganggap pengakuan cintaku serius? Aku hanya merasa kamu ini sangat menarik. Baru pindah sekolah, ingin berteman denganmu. Aku kan siswa berprestasi olahraga. Setiap hari sibuk latihan. Mana ada waktu untuk pacaran? Benarkah? Ya, tentu saja. Aku akui, sebelumnya memang membuatmu terganggu. Jadi hari ini sengaja menyampaikan permintaan maaf padamu. Buku komik. Mundur untuk maju. Aku benar-benar jenius kecil dalam pacaran. Fu Yanqi, kok kamu sudah pulang? Ada apa ini? Kenapa aku merasa udara di sekelilingku seperti membeku? Dingin sekali. Kilyarkan. APA. Komik. Komik? Aku belum pernah lihat komik. Shu Wangxing. Jangan buat aku mengulanginya. Jangan disobek. Ini dari Lu Tinghao. Aku harus mengembalikannya. Jangan sampai disobek. Shu Wangxing. Kamu sadar enggak, nilai ujian mingguanmu sudah turun 2 kali berturut-turut, 2 hari lagi ada ujian mingguan lagi. Apa kamu mau terus merosot sampai dapat peringkat terakhir? Kamu adalah anggota kelompokku. Nilaimu mempengaruhi peringkatku sebagai ketua kelompok. Aku, Fu Yanqi, selalu hanya dapat peringkat pertama. Aku minta maaf. Karena jadi anggota kelompokmu. Kamu tidak perlu minta maaf. Yang aku mau adalah sikapmu. Asalkan kamu bisa meningkat dalam ujian mingguan ini, dan tidak membuat peringkat kelompok kita jadi terakhir, aku bisa pertimbangkan memberimu hadiah. Benarkah? Aku adalah kelemahan kelompok kita. Jadi, nilaimu menentukan batas bawah kelompok kita. Kalau begitu, hadiahnya aku yang tentukan sendiri, ya? Shu Wangxing, kamu jangan makin lama makin berani. Hetai. Shu Wangxing, sampai kapan kamu mau menangkapku? Oh. Ayo belajar. Baik. Teman-teman, kali ini, hasil ujian mingguan kita sudah keluar. Kelompok belajar ternyata cukup efektif. Ya, peringkat individu dan peringkat kelompok ada di sini, silakan saling melihat. Untuk kelompok dan individu yang peringkatnya tertinggal, Bu Guru berharap kalian bisa berusaha lebih keras untuk kehormatan diri sendiri dan kehormatan kelompok.
Peringkatku masih stable seperti biasa. Memang pantas jadi tulang punggung kelas kita. Xiao Xingxing, kamu di mana? Di sini. Karena kelemahanku ini, membuat peringkat kelompok jadi kelima. Jangan-jangan Fu Yanqi marah ya? Sayal. Sepertinya, Fu Yanqi benar-benar marah. Maaf, aku jadi beban buat kelompok. Ini. Ini. Hadiah buat kemajuanmu. Tapi kali ini rankingku naik satu peringkat. Kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Mau. Naik satu peringkat juga namanya kemajuan. Fu Yanqi, kamu benar-benar orang yang menepati janji. Perkataanmu bisa dipegang. Hadiah APA ini? Buka aja lihat. Jangan-jangan ini surat cinta. Atau semacam tanda cinta. Mungkinkah setelah 2 hari ini bersama, Fu Yanqi sudah terpesona oleh pesonaku. Sampai-sampai terpukau. Jadi dia mau pakai hadiah ini. Untuk langsung menyatakan cinta padaku. Berat banget. Ini. Buku latihan 5 tahun ujian nasional, 3 tahun simulasi. Memangnya kamu kira APA? WKWK. Ji Shuang, bisa nggak kamu berhenti ketawa? Sudah ketawa dari tadi pagi. Cepat lihat. Fu Yanqi. Wah, kakak kelas. La Jibaka Buku apa Kira-Kirini, Kak? Bintang kecil. Sekarang murid baru masuk OSIS. Karena Fu Yanqi. Kalau kamu mau deketin Fu Yanqi, cuma ikut kelompok belajar nggak cukup. Ikut pemilihan pengurus kelas aja. Fu Yanqi, aku ingin ikut pemilihan pengurus kelas. Tugas utamamu sekarang adalah belajar. Kamu tidak cocok untuk ikut pemilihan pengurus kelas. Kenapa aku tidak cocok? Pekerjaan pengurus kelas membutuhkan ketelitian. Sedangkan kamu ceroboh. Kenapa soal matematika yang sama jenisnya? Kemarin bisa dikerjakan dengan benar. Hari ini salah lagi? Aku tidak pandai matematika. Bukan berarti aku tidak bisa menjadi pengurus kelas yang baik. Lagi pula, orang lain bisa ikut pemilihan. Kenapa aku tidak pol? Apakah aku sangat buruk? Soal jenis ini, kemarin juga sudah aku jelaskan padamu. Kalau kamu bisa menyelesaikannya, aku akan menarik kembali ucapanku tadi. Fu Yanqi, bisa ganti soal lain gak? Fu Yanqi. Salahmu, soalnya selalu berubah-ubah. Pemilihan pengurus kelas sebentar lagi dimulai. Gugup enggak? HMPH, aku tidak gugup. HMM, kelihatan. Semangatnya cukup tinggi ya. Nah, semoga kamu menang di awal. Lu Tingkau, hati-hati ya. Itulah pidato kampanye saya. Semoga kalian memilih saya. Su Wanxing. Su Wanxing. Tenang. Fu Yanqi, aku tidak seburuk yang kamu kira. Karena 2 kandidat ketua kelas ini telah menyampaikan pidato mereka. Sekarang,
Silakan mulai. Pemungutan suara rahasia. Ketua kelas, kamu yang hitung dan umumkan hasilnya. Su Wanxing. Aku dukung kamu. Berdasarkan hasil pemungutan suara, saya umumkan, yang terpilih sebagai ketua kelas adalah Su Wanxing. Ketua kelas Su Wanxing. Ketua kelas Su Wanxing. Wajahnya dingin banget. Dia tidak percaya aku bisa jadi ketua kelas yang baik. Fu Yanqi tidak setuju aku ikut pemilihan pengurus kelas. Kemarin aku nekat ikut pemilihan. Pasti dia kesal. Aduh. Awalnya mau jadi ketua kelas. Itu semua untuk mendekatkan diri. Kalau begini terus, jangan-jangan usahaku sia-sia. Wah, Su Wanxing. Kelompok kita di sana. Kamu ngapain di sini? Ya. Ketua kelas. Aku barusan lihat Su Wanxing. Dia mengintip ke arah sini. Tapi nggak mau mendekat. Dia ini? Oh, hampir lupa. Kamu nggak suka orang lain terlalu dekat. Su Wanxing, wali kelas barusan bilang. Uang kas kelas yang kamu kumpulin harus diserahkan. Oke, aku tahu. Sebentar lagi aku ke sana. Uang kas kelas yang aku kumpulin mana? Uang kas kelas yang kukumpulkan mana? Cari-cari. Ada? Ini semua tanggung jawabku. Kehilangan uang kas kelas adalah kesalahanku. Fu Yanqi benar. Kepribadianku yang ceroboh seperti ini sama sekali tidak cocok jadi pengurus kelas. Omong apa sih Fu Yanqi? Bintang kecil. Masa ini bisa disalahkan ke kamu? Siapa sangka uang kas kelas ini tiba-tiba hilang begitu saja? Mungkin saja. Dicuri orang lain. Su Wanxing. Uang ini kamu pegang dulu. Hadapi guru dulu. Tidak boleh. Ini tanggung jawabku. Bahkan jika guru menghukumku di depan umum, aku terima. Anak-anak. Kita sudah masuk sekolah lebih dari sebulan. Barang-barang umum mulai menipis. Barusan pengurus kelas membawa uang kas kelas. Guru. Su Wanxing. Ada APA? Ini. Uang kas kelas di tanganmu. Uang kas kelas ini. Bukannya kamu yang menyuruh ketua kelas menyerahkannya padaku? Uang kelas ini. Bukankah kamu yang suruh ketua kelas serahkan padaku? Aku. Ada apa ini? Kapan kamu kasih uang kelas? Suruh ketua kelas serahkan ke wali kelas? Aku juga nggak tahu.
Uang kelas yang kukumpul di mana? Cari dulu. Ada nggak? Ini semua salahku. Kehilangan uang kelas itu salahku. Fiancé Banier. Aku yang serbo begini. Nggak cocok jadi pengurus kelas. Fu Yancy. Lagi-lagi kamu pamer. Ya ampun, aku mau ke WC. Kamu ikut? Aku pergi dulu. Fiancé. Nggak ngindarin aku lagi? Aku nggak ngindarin kamu. Kamu benar waktu itu. Aku yang serbo begini. Nggak cocok jadi pengurus kelas. Aku sekarang langsung bilang ke guru. Yunyu, aku pasti balikin. Aku sebelumnya bilang kamu ceroboh. Bukan berarti kamu sebagai orang. APA. Meskipun kamu mudah gelisah, labil dan tidak teratur, mengerjakan sesuatu dengan ceroboh. Tapi kamu tetap tak tergantikan. Su Wangsing. Kamu tidak perlu merendahkan diri selamanya. Fiancé. Apakah kamu sedang memujiku? Kehilangan uang kelas. Bukan salahmu. APA maksudnya? Guru, begitulah kejadiannya. Karena kelalaianku, uang kelas hilang. Ketua kelas karena alasan kelas. Membayar sendiri untukmu. Semua ini adalah tanggung jawabku. Aku akan mengundurkan diri dari posisi pengurus kelas secara sukarela. Uang kelas yang hilang karena aku. Aku juga akan menggantinya. Hal ini bukan berarti kamu mengganti uang kelas, lalu selesai. Tapi, kamu mengakui kesalahan dengan baik. Pinkerus Kilas, teruskan dulu. Jangan mengundurkan diri. Terima kasih, Guru. Cepat, kelas akan mulai. Pergilah. Fiancé, kenapa kamu di sini? Kamu tahu siapa yang mencuri uang kelas yang kamu kumpulkan? Kamu tahu siapa yang mencuri uang kas kelas yang kamu kumpulkan? Ternyata dia. Pencuri uangnya sudah ketahuan. Soal bagaimana menanganinya, terserah kamu. Uang kas kelas sebenarnya bukan urusan Fiancé. Fiancé, kenapa dia terus membantuku? Su Wangsing. Aku benar-benar minta maaf. Ayahku sudah meninggal. Keluargaku sekarang punya banyak utang. Aku mohon padamu, jangan bilang ke guru ya. Aku bisa tidak bilang ke guru. Tapi uangnya harus kamu kembalikan. Aku benar-benar minta maaf. Ini uang saku minggu ini. Kamu pakai dulu. Zhang Lily, nilai akademismu sangat bagus. Harusnya punya masa depan cerah. Tidak seharusnya tersesat. Su Wangsing, selama bertahun-tahun ini, kamu masih sama seperti waktu kecil, terlalu baik hati. Su Wangsing, selama bertahun-tahun ini, kamu masih sama seperti waktu kecil, terlalu baik hati. Terima kasih. Paman yang tadi itu, bukan pengemis yang sebenarnya. Waktu dia menipu uang jajanmu, jam tangan yang dia pakai di tangan, harganya lebih tinggi dari gaji 2 bulan ibumu. Chu Wansing, kamu ditipu, tahu nggak?
Terima kasih. Oh, ternyata begitu ya. Paman itu jahat banget. Kalau paman itu palsu, bukannya lebih bagus. Jadi di dunia ini kan jadi berkurang satu orang yang benar-benar malang. Ayo pergi. Kenapa Fu Yanqi mau bantu aku? Cari uang kelas yang hilang? Kak Shuang. Bantuin aku analisis sesuatu dong. Bintang kecil. Siaga 1, Siaga 1. ITU Fu Yanqi. Dan pacar gelapnya selama 3 tahun. Itu Fu Yanqi. Pacar gelapnya selama 3 tahun. Anak-anak, ini adalah siswa baru di kelas kita. Shen Jiaxiu. Shen Jiasui adalah juara kelas di SMA nomor 2. Kenapa tiba-tiba pindah ke SMA kita? Katanya dulu, Shen Yaksu dan ketua kelas kita sering ikut lomba bersama. Banyak yang bilang mereka adalah Yancy, beberapa hari ini, kamu sebagai ketua kelas sudah bekerja keras. Temani siswa Joshua mengunjungi sekolah kita dan kelas. Baik. Fu Yanqi, aku ada urusan denganmu. Permisi, kamu ada waktu sekarang? Pengurus kelas, kata guru. Suruh kamu mengumpulkan tugas yang baru dikumpulkan. Cepat serahkan ke kantor. Oh baik, aku tahu. Aku segera ke sana. Kamu cari aku ada urusan apa? Aku ingin bergabung dengan kelompok belajarmu. Aku dengar di kelompokmu ada seorang siswa yang kurang pandai. Setiap kali menurunkan peringkat kelompok, aku bisa menggantikannya. Maaf, aku tidak berencana mengganti anggota kelompok. Lagipula, Su Wanxing hanya lemah di beberapa pelajaran. Dia tidak buruk. Aku harap kamu jangan menggunakan kata siswa kurang pandai untuk menyebutnya. Su Wanxing cuma lemah di beberapa pelajaran aja. Dia nggak bodoh. Aku harap kamu jangan sebut dia murid bodoh. Bintang kecil, hari ini ulang tahun Fu Yanqi. Hadiahnya udah siap? Aku udah siapin. Sejak sebulan yang lalu. Aku. Su Wanxing. Tiket pameran komik Glow. Malam ini, mau nonton bareng? Beneran? Aku ada acara malam ini. Su Wanxing. Malam ini, kita belajar di perpustakaan. Boleh aku izin hari ini? Nggak boleh. Fu Yanqi. Jangan keterlaluan. Belajar harus ada istirahatnya. Walaupun dia anggota kelompokmu sekarang. Nggak seharusnya kamu memaksa orang belajar seperti ini. Kita nonton pameran komik. Nggak boleh. Aku nggak mau pergi. Su Wanxing. Kenapa kamu takut sama dia? Dia cuma ketua kelompokmu. Masa dia ngatur kamu segitunya? Jangan ngomong sembarangan. Fu Yanqi ngawasin belajarku. Itu buat kebaikanku. Dia orangnya adil banget. Masa kamu ngomong gitu tentang dia? Ujian masuk PTN udah dekat. Aku harus belajar dengan giat. Pameran komik itu. Aku nggak mau pergi. Fu Yanqi. Tapi hari ini beneran ada acara. Boleh izin gak? Istirahat juga perlu. Kesempatan bagus ulang tahun Fu Yanqi. Aku harus bantu jodohin mereka. Kesempatan bagus seperti ulang tahun Fu Yanqi. Aku harus ikut bantu. Ketua kelas, apa kamu sangat penasaran? Si bintang kecil mau ngapain malam ini? Jadi, dia menolak Lu Tinggo hanya untuk merayakan ulang tahunku? Ketua kelas. Kamu lagi mikirin apa? Kenapa belum pulang? Aku tunggu bentar lagi, baru pulang. Ketua kelas. Su Wanxing gak datang belajar. Jangan-jangan dia pergi lihat pameran komik? Aku dengar, Lu Tinghao yang ngajak dia. Ketua kelas, kamu harus nasihatin dia. Jangan terus-terusan nurunin peringkat kelompok kita. Aku duluan ya. Su Wanxing.
Su Wanxing. Si pembohong kecil. Yanxi. Katanya hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Aku sengaja siapin kado ulang tahun buat kamu. Semoga kamu suka. Terima kasih, tapi aku nggak terima kado dari orang lain. Tapi aku bukan orang lain. Kita kan teman? Maaf. Su Wangxing. Su Wangxing. Apa ini? Su Wangxing. Kamu itu. Fu Yanxi. Selamat ulang tahun. Ini yang aku siapkan untukmu. Hadiah ulang tahun. Dia tidak pergi dengan Lu Tinggo. Aku yang salah pikir. Ini. Ini Dreamcatcher. Jangan lihat dia biasa-biasa aja. Kamu gantung di kamar tidur. Bisa menyaring semua mimpi burukmu. Kamu. Apa kamu merasa ini kekanak-kanakan? Kalau kamu tidak suka. Kalau begitu aku. Hei Diao. Kamu tidak bisa mengambilnya. Kalau kamu tidak suka, maka aku akan. Hei Diao. Kamu tidak bisa mengambilnya. Fu Yanqi pasti suka. Dreamcatcher yang aku berikan. Aduh. Kenapa waktu itu aku tidak ingat? Untuk mengungkapkan perasaan padanya? Suasana yang begitu bagus. Mungkin. Dia gegabah. Langsung setuju. Benar-benar tidak mengerti. Shu Wanxing. Padahal nilai akademiknya sangat buruk. Masih bisa satu kelompok dengan Fu Yanqi yang jenius itu. Ditempatkan dalam satu kelompok. Bebon. Kalau bukan karena dia, kelompok tempat Fu Yanqi berada, pasti selalu juara pertama. Keberuntungannya memang sangat baik. Ashui. Cepat lihat. Fu Yanxi. Hei Diao. Kamu tidak bisa mengambilnya. Bintang, ini gimana ya? Hujan deras seperti ini. Bagaimana kalau nanti biar ibuku mengantarmu pulang? Si Wangxing, naik mobil, pulang ke rumah. Jujur saja, kemarin malam kamu, kenapa pulang bersama Fu Yanqi? Sebenarnya, sejak ibuku adalah pembantu di keluarganya. Jadi aku selalu tinggal di rumahnya. Ternyata ibumu adalah tante di keluarga Fu Yanqi ya. Ayah. Kamu jujur-jujur saja. Yang kamu ceritakan dulu padaku, pria yang kamu sukai selama 10 tahun. Apakah itu Fu Yanqi? Ayah. Aku sudah naksir diam-diam pada Fu Yanqi sejak kecil. Tapi karena perbedaan status keluarga, aku tidak berani mengungkapkan perasaanku padanya. Kalau bukan karena tahu umurku tidak panjang lagi, kata-kata suka padanya itu, mungkin, tidak akan pernah kuucapkan seumur hidup. Apa masalahnya? Dari dulu sudah banyak cerita, putri orang kaya jatuh cinta pada pria miskin. Kenapa tidak bisa ada satu lagi, pangeran tampan jatuh cinta pada Cinderella? Kita ini, meski miskin, tapi semangatnya tidak miskin. Belum ada yang tahu bagaimana akhirnya.
Aku yakin kamu pasti akan jadi kuda hitam. Ji Shuang, dengar kata-katamu. Aku jadi makin percaya diri. Aduh. Panas banget. Tanganku sibuk nih. Su Wanxing. Bisa tolong usap keringatku? Si Mas ini masih belum menyerah juga ya. Sini. Biar kakak yang usap. Sudahlah, sudahlah. Lebih baik aku usap sendiri. Shu Wanxing. Aku ada urusan denganmu. Sebentar lagi, aku harus bersama Yanci, mempersiapkan materi debat. Jadi aku akan langsung ke intinya, dan bicara singkat saja. Aku harap kamu bisa mundur secara sukarela dari kelompok belajar Fu Yanci. Kamu minta aku mundur secara sukarela dari kelompok belajar Fu Yanci? Atas dasar apa? Kamu mau aku mundur sendiri dari kelompok belajar Fu Yanci? Kenapa? Sudah jelas, karena nilai akademikmu terlalu jelek. Shu Wanxing. Kamu bisa sekelompok dengan Fu Yanci hanya karena kebetulan. Itu keberuntunganmu. Tapi jangan karena keberuntungan itu lalu terus-terusan bermuka tebal, menjadi beban orang lain, kan? Fu Yanci. Dia orangnya punya rasa tanggung jawab yang besar. Dia mempertimbangkan harga diri anggota kelompoknya. Jadi tidak enak langsung mengeluarkanmu, tapi orang harus tahu diri. Betul, kan? Kalau aku benar-benar tahu diri, masihkah aku mengejar Fu Yanci? Shen Jiaxiu, hubunganmu dengan Fu Yanci apa? Berdasarkan APA kamu mengambil keputusan tanya? Hubunganku dengan Fu Yanci, bukankah dari dulu sudah banyak yang membicarakannya? Jangan-jangan kamu menganggap itu semua cuma rumor? Shen Jiasue kan murid berprestasi di sekolah menengah kedua. Kenapa tiba-tiba pindah ke SMA kita? Katanya dulu, Shen Yaksu sama ketua kelas kita sering ikut lomba bersama. Katanya mereka. Dangga dulu. Shen Yaksu dan ketua kelas kita sering ikut lomba bersama lo. Katanya mereka. Aku nggak percaya. Kita sudah janji un truc bersama-sama. Masuk universitas ternama. APA. Anak yang nilainya jelek harus sadar diri. Nilai biasa kamu. Bahkan ujian S1 aja nggak lulus. Jangan cuma mimpi di siang bolong. Berinteraksi dengan Fu Yanci. Orang seperti apa? Harusnya bersama orang yang sepadan. Ngobrol apa sih? Nggak kelihatan. Kamu pantas nggak sih sama anak emas? Berdiri bersama. Shen, kita cuma teman sekelas. Jangan bicara keterlaluan. Aku pantas atau nggak buat Fu Yanci? Kamu nggak berhak menentukan. Xiao Xingxing kayaknya ekspresinya aneh loh. Kodok ingin makan daging angsa. Shu Wanxing. Kamu benar-benar menghayal. Kamu benar-benar mengada-ada. Sayal. Shin Joshua. Apa yang kamu katakan pada Su Wanxing? Aku. Maksudku, sur Shu Wanxing. Agar tidak terlalu merepotkan Fu Yanci lagi ke depannya. Fu Yanci adalah anak emas. Tidak seharusnya dipengaruhi oleh si bodoh. Siapa yang kamu sebut bodoh? Nilaimu bagus terus sombongnya. Benar. Xiao Xingxing kami. Polos, ceria, dan menggemaskan. Jauh lebih baik darimu. Taemin Shen. Apa hubunganmu dengan Fu Yanci? Berdasarkan APA kamu mengambil keputusan tanya? Hubunganku dengan Fu Yanci. Bukankah sejak dulu sudah banyak yang mengatakannya? Jangan-jangan kamu menganggap itu semua cuma rumor ya? Shen Jiaxiu. Jangan-jangan itu benar? Yanci. Baruzan Shu Wanxing dia. Su Wanxing. Ada APA? Su Wanxing. Ada APA? Yanci. Aku kuma menaziati, Wanxing un truc belajar dans Gangeyate. Agar tidak menurunkan peringkat kelompok kalian. Tapi mereka malah mengira aku sedang menyindirnya. Shen Jiaxiu, jangan membalikkan fakta. Kan jelas kamu yang mulai duluan. Yang memensing Xiao Xingxing. Kamu yang memprovokasinya duluan. Kamu. Yang bilang dia harus menjauhi Fu Yanci.
Aduh, aku jadi bingung. Fu Yanqi ini kayak daging biksu tang. Setiap cewek ngiler sama dia. Su Wangxing. Sebenarnya ada apa? Aku cuma mau dengar dari kamu. Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Su Wangxing. Hal yang barusan, kamu tidak mau ceritakan? Aku bisa tidak bertanya. Fu Yanqi. Kamu sebenarnya dengan Shen Jiasui. Ada hubungan apa? Ini dengan upayamu meningkatkan nilai. Tidak ada hubungannya. Kamu sekarang. Bagaimana ini tidak ada hubungannya? Aku suka kamu. Kalau kamu benar-benar punya pacar, aku tidak akan mengejarmu. Su Wangxing. Kamu sebenarnya tahu tidak apa itu, hal yang paling mendesak? Daripada kamu buang waktu memikirkan ini, lebih baik belajar dengan serius. Bisa kebetulan dengan Fu Yanqi, ditempatkan dalam satu kelompok belajar. Itu keberuntunganmu. Tapi tidak bisa karena keberuntungan, lalu terus-terusan berani muka tebal, membebani orang lain. Kan? Camille Suda Bergenji. Masuk King Bei bersama. Fu Yanqi, apakah kamu dengan Shen Jiasui sudah berjanji masuk King Bei bersama? Dasar Bodo Kessel. APA. APA? Kamu mau berhenti ngejar Fu Yanqi? Aku sedih banget. Di matanya. Aku kuma orang bodoh. Bintang kecil, jangan terlalu sedih. Itu dia, Fu Yanqi. Tak bisa melihat mutiara. Tapi ketua kelas ini, biasanya kelihatan lembut dan sopan. Sebenarnya hatinya lebih dingin dari siapapun. Lebih cepat kamu menyerah. Juga baik. Sekarang aku langsung cari guru buat jelasin. Aku mau keluar dari grup belajar Fu Yanqi. Su Wangxing. Ani bukan era, keperpastakan. Kamu mau kemana? Jiling. Aku mungkin mau keluar dari grup. Keluar dari grup? Bukan, Su Wangxing. Maksud kamu apa? Su Wangxing. Kamu mau keluar dari grup belajar Fu Yanqi? Boleh guru tanya. Alasan spesifiknya apa? Bu guru, boleh saya tanya? Apa alasannya? Ini masalah saya. Nilai saya terlalu jelek. Di kelompok belajar Fu Yanqi, saya hanya akan menurunkan peringkat kelompok. Membentuk kelompok belajar adalah usulan Fu Yanqi sendiri. Alasan dia mengusulkan ingin membentuk kelompok belajar adalah agar siswa yang tidak seimbang pelajarannya bisa mengembangkan kelebihan dan menutupi kekurangan. Maju bersama. Membentuk kelompok belajar. Kalau memang Fu Yanqi yang aktif mengusulkan ke guru, lalu memasukkan saya ke kelompok belajarnya. Mungkinkah? Fu Yanqi, apa kamu dan Shen Jiasui sudah janji untuk masuk King Bei bersama? Bodo sekali kamu. Tidak mungkin. Masa dia mau memasukkan saya ke kelompoknya? Tentu saja, kalau kamu bersikeras mau keluar, saya juga tidak akan memaksa. Hanya saja, Buletin Guru. Saya datang menyerahkan formulir pendaftaran lomba fisika. Yanqi, kamu datang tepat waktu. Barusan Su Wangxing bilang, mau keluar dari kelompok belajarmu. Kamu tahu soal ini? Barusan Su Wangxing bilang, mau keluar dari kelompok belajarmu. Kamu tahu soal ini? Aduh. Aku cuma mau keluar dengan tenang. Kok malah ketemu Fu Yanqi datang. Udah dibilang bodoh sama dia. Ya ampun. Aku Su Wangxing gak punya muka apa? Aku tidak setuju. Kalau senua orang seperti Su Wangxing senaknya keluar. Lalu siapa lagi yang akan anggap serius kelompok belajar ini? Buletin Guru. Saya tidak ingin Su Wangxing sendirian mempengaruhi seluruh kelas. Su Wangxing, ketua kelas itu benar. Kalau bukan, ada masalah yang benar-benar tidak bisa diselesaikan. Sebaiknya jangan keluar. Kalau tidak, anggota kelompok lain, beko aiktekuten, keluar seenaknya juga. Itu akan melenceng dari tujuan awal dibentuknya kelompok belajar. Tapi aku
Aku mau satu kelompok dengan Su Wanxing. Aku mau satu kelompok dengan Su Wanxing. Lu Tinghao. Wah, ini mau ambil kesempatan karena dekat ya. Keluar dari kelompok belajarku. Kamu mau masuk kelompok siapa? Satu kelompok dengan Lu Tinghao, lalu jadi sama seperti dia. Nilai ujiannya selalu paling bawah di kelas? Anak yang bodoh ya harus sadar diri. Nilai biasa kamu, untuk masuk universitas saja tidak bisa. Janganlah bermimpi di siang bolong. Bisa dekat dengan Fu Yanqi. Orang seperti apa, harusnya bergaul dengan orang yang sepadan. Fu Yanqi, kamu pikir karena nilaimu bagus, kamu hebat ya? Berdasarkan apa kamu meremehkan orang? Nilai bagus, memang hebat. Kamu. Yanxi. Materi untuk lomba debat di luar sekolah. Coba kamu lihat. Yanxi. Materi untuk lomba debat di luar sekolah. Coba lihat ini. Su Wanxing, pergi dulu ke sana dan tunggu aku. Ketua kelas. Aku ini bodoh. Biarkan aku hidup dan mati sendiri saja. Yanxi. Materi untuk lomba debat di luar sekolah. Coba lihat ini. Su Wanxing, kamu pergi dulu ke sana dan tunggu aku. Su Wanxing, jangan lagi memikirkan Fu Yanqi. Hidup ini singkat. Kamu tidak mungkin bisa mengejarnya. Dia juga tidak mungkin akan menyukai orang bodoh kecil sepertimu. Mengejarnya. Lebih baik segera. Siap-siap mati. Keluarkan semua uang yang kamu punya. Kumohon, lepaskan aku. Zhang Lily. Aku tidak punya. Benar-benar tidak punya uang lagi. Tidak punya uang. Aku. Benar-benar nggak ada uang lagi. Nggak ada uang? Kalau nggak ada uang, ya mencuri aja. Setiap hari mencuri. Kan jadi ada uang. Buat bayar uang perlindungan ke kita? Wahahaha. Ini uang saku aku seminggu ini. Kamu pakai dulu. Zhang Lily, nilai akademismu bagus banget. Masa depanmu pasti cerah. Jangan sampai tersesat. Aku nggak mau jadi pencuri. Nggak mau jadi pencuri? Sekarang. Masih berani melawan? Iya nggak? Mau kubikin kamu kapok? Iya kan? Apa kamu lupa dulu? Waktu jadi anjing dan merengek padaku? Jangan mendekat. Lepasin dia. Cewek brengsek dari mana ini? Jangan ikut campur. Denge ya. Aku sudah telepon polisi. Polisi sebentar lagi sampai. Telepon polisi? Wahahaha. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi dari sini. Panggil polisi. Kalau kamu pintar, cepat pergi dari sini. Sekolah kalian, siapa yang nggak tahu kalau disiplinnya ketat, murid bawa HP. Bakal kena hukuman. Dari mana kamu punya HP? Lapor polisi dong. Haha. Cewek kecil ini lucu banget. Nggak punya HP. Masih mau lapor polisi? Pernah lihat HP nggak sih? Para preman ini, kok familiar banget sama peraturan sekolah. Di siang bolong, kalian berdua cowok. Ngebully cewek itu asik ya? Bang. Menurutku, dia juga dari sekolah ini. Dia pasti juga punya uang. Mau aku lepaskan dia? Kasih uang. Baru aku lepaskan kalian. Aku kasih tahu, aku punya orang di belakangku. Kalau kalian berani sentuh aku, dia nggak akan lepaskan kalian. Di mana? Di mana? Di mana? Jangan-jangan dia? Hahaha. Wahahaha. Sampai sekarang, masih bermimpi jadi pahlawan, yang menyelamatkan gadis cantik, Donggarya. Hari ini nggak ada yang bakal nolongin kamu. Ayo serang. Ambil tasnya. Fu Yanqi, Ketua kelas.
Anak kecil dari mana ini? Pergi sana. Jangan ganggu kami minta uang. Kalau enggak, jangan salahkan kami kalau kami nggak sungkan. Kalau masih ikut campur, kami gebukin kamu. Pergi. Bersembunyi yang baik. Wang Xing, ketua kelas tidak apa-apa kan? Ketua kelas. Fu Yancy. Kamu tidak apa-apa? Su Wangxing. Jangan takut. Aku tidak takut. Aku hanya khawatir denganmu. Wang Xing, ketua kelas. Terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Tenang saja. Masalah kalian berdua. Aku pasti tidak akan membocorkan rahasia kalian berdua. Masalah kalian berdua. Aku pasti tidak akan bilang ke siapa-siapa. Masakannya enak banget. Yancy, luka di wajahmu ini kenapa? Di jalan ditabrak orang mabuk. Gak apa-apa. Ebio. Tensu, kalau gitu aku naik dulu ya. Ayah. Ya, sana. Aduh. Wajah. Lupa kalau Yancy masih ada luka di bahunya. Aku juga naik dulu ya. Ayah. Apa aku harus mengetuk atau tidak? Apa kamu sudah janji dengan Shen Jiasui untuk masuk King Bei bersama? Untuk masuk King Bei bersama? Bodoh sekali kamu ini. Si Wang Xing, jangan jadi orang yang pelit. Dia terluka karena kamu. Tapi dia bilang kamu itu bodoh. Sudah jelas dia nggak suka sama kamu. Lebih baik nggak usah. Jangan cari malu sendiri. Su Wangxing. Suara APA ini tinggal malam begini? Kok kayak ada orangnya? Jangan sampai ibu melihatku. Aku mangkal di sini tengah malam begini. Su Wangxing. Aduh, Kamu menekan lukaku. maaf ya. Aku tidak sengaja. Kamu datang untuk mengobati lukaku di bahu? Ya. ITU, bajumu, mungkin harus ditarik ke bawah sedikit lagi. Sudah bisa. Aku lihat lukanya. Sekarang aku akan mengobatinya. Kosong adalah wujud. Wujud adalah kosong. Si Wang Xing, segera hapus hal-hal yang tidak pantas dipikirkan dari pikiranmu. Su Wangxing. Wahahaha. Su Wangxing. Ha? Shen Jiashui bukan pakarku. Aku juga tidak akan pacaran dengan orang lain. Apa dia sedang menjelaskan padaku? Dan maaf untuk kejadian hari itu. APA. Ucapanku yang bilang kamu bodoh itu. Wah. Gembira sekali ya. Sepertinya situasinya berbalik arah dan menemukan jalan keluar. Kakak Shuang, mungkin saja aku benar-benar bisa mendapatkan Fu Yanqi.
Mengenai topik debat kali ini, aku rasa Perjuangan belum berakhir. Kawan, kita masih harus berusaha. Ketua kelas. Shen Jiexu. Debat kalian. Perlu seseorang untuk mencatatkan? Ketua kelas. Shen Jiexu. Debat kalian. Butuh orang yang mencatatkan? Serahkan pada Su Wanxing. Dia bisa melakukan ini. kami tidak terlalu butuh satu. Bisa. Gawat, ketua kelas. Liu Ying tiba-tiba diare. Di kamar mandi, tidak bisa datang. Sekarang, pembicara ketiga kami tidak ada orangnya. Xu Wangxing. Hah? Beberapa hari ini, kamu selalu ikut kelompok untuk mencatat. Tentang topik debat seharusnya sudah paham. Ya, tapi aku. Kamu gantikan posisi pembicara ketiga. Aku. Yanxi. Kamu yang akan menggantikan posisi pembicara ketiga. Aku. Yanxi. Kamu tidak bisa sembarangan seperti ini. Shu Wangxing. Dia sama sekali tidak pernah ikut debat. Bagaimana bisa begitu? Dia bisa. Xu Wangxing, Kezanai, duduk di sampingku. Jangan gugup. Pembicara ketiga bertugas menyimpulkan. Saat lomba, kamu fokus dengar argumenku saja. Lomba resmi dimulai. Silakan pembicara pertama pihak afirmatif mulai berbicara. Selanjutnya, kami akan mulai menyimpulkan nilai budaya dalam karya film dan televisi. Bagi budaya, bagi warisan budaya, serta menyebarkan semangat tradisional, memiliki peran penting. Jadi di untuk warisan budaya, serta penyebaran semangat tradisional, memiliki peran penting. Oleh karena itu, dalam karya film dan TV, kita seharusnya lebih memperhatikan nilai seni. Baiklah, itulah kesimpulan saya. Bendera juara ini, aku juga ikut bangga. Zayok Xingxing, Ting Ting Tang Tang. Kaos bertema konser. Ini hadiah ulang tahunmu tahun ini. Sayangnya, Kak Shuang juga tidak kaya. Sayangnya, aku juga nggak kaya. Aku nggak bisa kasih kamu tiket konser. Tiket konser. Kayaknya aku bisa dapetin. Tolong, kenapa lagi-lagi salah? Fuyansi, kayaknya aku nggak cocok sama matematika. Memaksa diri nggak bakal bawa hasil baik. Kalau kamu nggak mau ngerjain, ya nggak usah ngerjain. Beneran? Painier.
Soalnya tiket konser. Sebagai hadiah buat kemajuan. Cuma satu. Kalau kamu nggak berusaha, anggota kelompok lain juga bakal berusaha. Tiket konser. Tunggu. Tunggu dulu. Aku rasa aku bisa lagi. Sudahlah. Memaksakan diri tidak akan berakhir baik. Tidak. Menurutku, seseorang tidak akan tahu seberapa besar potensinya kalau tidak dipaksa sampai batas tertentu. Fuyansi, berapa peringkat yang harus naik dalam ujian mingguan agar dapat hadiah ini? Setidaknya 5 peringkat. Baik. Aku dalam ujian mingguan kali ini harus naik 5 peringkat. Jangan baca buku sambil jalan. Baca di rumah saja. Jalan jangan sambil baca buku. Baca di rumah saja. Fuyansi. Menurutmu, Apa kali ini aku bisa naik 5 peringkat? Tergantung usahamu sendiri. Usaha beneran ada gunanya? Ayah, Sabtu ini, 2 tiket. Kak Shuang, coba cubit aku, biar aku sadar. Apa benar aku naik 8 peringkat? beneran kok. Gak nyangka ya, Xiao Xing Xing. Matematikamu bisa lulus. Usaha emang ada gunanya. Usaha memang berguna. Maman Begitula Murid Bodo. Sedikit maju saja sudah besar kepala. Kalau bukan karena ketua kelas, untuk peringkat kelompok, memberikan les tambahan untuknya. Mana mungkin dia bisa maju secepat ini? Wah, keberuntungan adalah bagian dari kemampuan. Kalau kamu punya kemampuan itu, kamu juga bisa mengajukan diri. Biar Fu Yanqi menerimamu sebagai anggota kelompok. Lihat saja dia mau terima kamu atau tidak. Camus. Fuyansi. Untuk ujian mingguan kali ini, peringkatku naik 8. Mau kemana? Konser. Fu Yanqi pergi bersamaku. Tunggu aku. Kak. Kemarin aku dapat kemajuan besar. Coba ceritakan. APA? Fu Yanqi ternyata pergi bersamamu, nonton konser? Ayah. Fu Yanqi yang suka ketenangan, ternyata mau menemaniku nonton konser. Ini pertanda dia suka. Sekarang kamu harus cepat-cepat mengungkapkan perasaanmu. Ini tanda-tanda suka nih. Kamu harus cepat-cepat mengungkapkan perasaanmu. Menurutku, peluangmu sekarang besar. Wah, kabar bagus banget, kabar bagus banget. Teman-teman, aku baru dengar pengumuman dari bagian administrasi akademik. Untuk meringankan tekanan ujian masuk perguruan tinggi kita, sekolah memutuskan malam ini di lapangan mengadakan sebuah acara untuk kita. Acara? Wow. Sepertinya langit pun membantumu. Pengakuan perasaanku kali ini pasti berhasil. Bintang kecil,
Untuk kembang api ini, aku sudah mengeluarkan modal besar. Kalau kamu masih belum berhasil, aku bakal. Kalau tidak berhasil, ya sudah. Si Wansing, malam ini mengaku. Kamu harus berjuang mati-matian. Dengan semua keberanianmu selama 17 tahun ini. Sepertinya ada 2 orang di depan. Sepertinya ada 2 orang di depan. Fu Yanxi. Shen Jiexu. Yongxi, Lia. Bahkan kembang api pun ikut senang untuk kita. Su Wangxing. Shen Jiaxue bukan pakarku. Aku juga tidak akan pacaran dengan orang lain. Fu Yanxi Membo Honggiku. Padahal jelas-jelas. Padahal mereka berdua sangat akrab. Ternyata, semua ini hanya aku yang terlalu berharap. Wanqing. Wanqing. Su Wanqing. Ban gun. Ada APA. Su Wanqing. Wanqing. Su Wangxing. Su Wanxing, kamu kenapa? Jauh-jauh darinya. Pergi. Kanker otak stadium akhir. Kak Shuang. Aku takut kamu khawatir. Jadi belum pernah ku beritahu. Aku kena kanker. Sekarang aku nggak punya banyak waktu lagi. Daripada terus-terusan seperti nyengat terbang ke api. Lebih baik aku pamit baik-baik sama kalian. Bintang kecil. Sudah. Sayang. Sudahlah. Karena aku akan mati, saat ini menghadapi Fu Yanqi. Aku ternyata menjadi sangat tenang. Su Wangxing. Tadi malam kau salah paham. Fu Yanqi, aku tahu ini hanya aku yang suka. Tak perlu jelaskan padaku. Bukan. APA, Bukan hanya kau yang suka. Su Wangxing. Kau benar-benar bodoh. aku tidak bodoh. Kau tidak bodoh. Kalau begitu, kenapa kau tidak sadar? Kalau sebenarnya, aku selalu menyukaimu? Shen Jiexu. Yongxi, Lia. Bahkan kembang api pun ikut senang untuk kita. Fu Yanxi. Aku kena penyakit mematikan. Nggak perlu kasihan sama aku. Ngomong gini sama aku. Su Wangxing. Kamu sama sekali nggak kena penyakit mematikan. Waktu itu, Kamu salah ambil laporan pemeriksaan. cuma anemia biasa aja. Siakerler. Ternyata aku nggak kena penyakit mematikan. Meski waktu itu, aku ditolak. Tapi untungnya nyawaku selamat. Tunggu. Fu Yanxi. Kamu barusan. Apa kamu bilang suka sama aku? Bukan karena kasihan sama aku. Tapi karena, dari dulu memang suka sama aku? Ayah. Bu, pakai punyaku saja. Serahkan tasnya. Fu Yanxi menyukaiku.
Fu Yanqi, dia menyukaiku. Apa ini bikin mimpi? Bodoh. Fu Yanqi. Kalau begitu, kamu mau bersama denganku? Su Wangxing. Aku hanya pacaran saat kuliah. Kalau gitu aku akan berusaha masuk universitas yang sama denganmu. Shu Wangxing. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira hubunganmu dengan Fu Yanqi bisa bertahan lama ya? Et Su Wanxing. Kamu jangan-jangan benar-benar mengira Camus dan Fu Yanqi. hubungan ini bisa bertahan lama. Apa maksudmu? Fu Yanqi sebenarnya tidak perlu ikut ujian masuk perguruan tinggi. Nilainya Bisa langsung diterima. ke King Bei. Sedangkan kamu, bahkan satu sarjana saja belum tentu bisa lulus. Murid bodoh. Kamu sama sekali tidak pantas untuknya. Shen Jixiu. Apakah Su Wanxing pantas untukku? Bukan urusanmu. Yanxi. Jika aku melihatmu lagi, mengadu domba di depan Su Wanxing. Jangan salahkan aku, jika tidak mempertimbangkan persahabatan antar teman sekelas. Bintang kecil. Setelah nyawanya terselamatkan, bersiaplah menerima Yang Kandatang. Pertarungan sengit ujian masuk perguruan tinggi. Bintang. Setelah nyaris mati, bersiaplah untuk menghadapi Yang Kandatang, neraka Eugene Gaokao. Kak Shuang. Ayo semangat bersama. Semangat. Masih bisa tidur, 15 menit. Ada cowok ganteng di samping. Aku rasa, aku jadi segar lagi. Masih bisa tidur, 15 menit. Ada pria tampan di samping. Aku merasa, aku jadi segar lagi. Lanjutkan mengerjakan soal. Su Wanxing. Aku segera Han meninggalkan sekolah. Pergi ke Beisi untuk mengikuti pelatihan pra-ujian. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Waktu 10 menit. Setelah kembali, kerjakan satu set soal simulasi lagi. Lu Tinggao. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan padaku? Su Wanxing. Jika di masa depan, jika Fu Yanqi tidak baik padamu, kau bisa kembali kapan saja ke Sampingku. Ku. mengizinkanmu untuk menjadikanku sebagai cadangan. Aku mengizinkanmu memperlakukanku sebagai cadangan. Lu Tinggao. Bukankah kita selalu berteman? Su Wanxing. Siapa yang mau cuma berteman denganmu? Perpustakaan ini menyaksikan seluruh masa muda kita. Hari ini, kau juga akan melangkah keluar. Fu Yanqi. Ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Aku benar-benar gugup. Lakukan yang terbaik saja. Ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat.
Aku benar-benar gugup. Lakukan yang terbaik saja. Ya. Nilaiku ini sama sekali tidak bisa masuk King Bei. Yan Xiai, aku mengecewakanmu. Kamu tidak mengecewakanku. Aku tahu kali ini, kamu sudah berusaha sepenuh hati. TAPI. Si Wansing. Ulang tahun depan. Ikuti ujian seni. Tahun depan ini, aku akan membimbingmu sepenuhnya. Aku percaya. Kamu pasti bisa masuk, Qingbei. Aku akan bimbing kamu dari awal sampai akhir. Aku percaya. Kamu pasti bisa masuk, Tsinghua Taobeida. Yancy, setahun ini, walaupun kamu dan Su Wansing tinggal berjauhan, tapi setiap hari lewat HP, kamu bimbing dia belajar. Nilai ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar. Gimana? Su Wansing ada harapan nggak? Buat masuk atau beda kita? Aku percaya. Dia pasti bisa. Fu Yancy. Empat tahun di universitas. Berlalu begitu cepat. Equinox Museum Semi. Solstice musim panas, Shuangjiang. Dangqi, aku dan Fu Yanqi. Menghabiskannya bersama. Liu Tinggao. Terus menjuarai kejuaraan di tim nasional. Kakak Shuang juga di kampus. Bertemu dengan orang yang benar-benar disukainya. Kali ini, giliranku jadi penasihatnya. Membantunya merencanakan strategi. Rasa suka di masa muda, seringkali terlalu nekat. Kukra, aku dan Fu Yanqi, bisa bersama selamanya. Tapi kenyataannya, bisa tiba-tiba menghantam keras. Sangat disayangkan. Anda tidak lulus wawancara di perusahaan kami. Wawancara gagal lagi. Si Wangzing, malam ini aku harus begadang, mendesain karya. Fu Yancy. Sudah larut, cepat tidur. Masalah pekerjaanku, jangan kau pusingkan. Aku bisa atasi sendiri. Shu Wangxing, mari kita bicara. Apa yang mau kau bicarakan denganku? Aku tahu, kau dan Fu Yanqi sudah bersama 4 tahun. Hubungan kalian baik. Tapi, Shu Wangxing, perasaan di masyarakat ini, bukan segalanya. Kalau dua orang mau bersama dalam jangka panjang, harus setara status sosialnya. Aku dan Fu Yanqi, urusan antara dua orang ini. Shen Jiexu,
Apa kau tidak punya batas? Aku tidak punya batas? Kamu ini keterlaluan ya. Aku memang keterlaluan. Sekarang aku adalah partner bisnis. Fouillancy. Aku cuma nggak tega lihat dia. Nyanyain kesempatan bagus karena kamu. Nggak tega lihat dia. Usaha yang udah dia lakukan. Jadis sia-sia. Apa yang kamu bilang? Iya juga sih. Masalah perusahaan Fu Yanqi lagi kena krisis. Mana Manquin dia quasi tout Camus. Soalnya, kamu nggak bisa bantu dia apa-apa. Sekarang perusahaan Fu Yanqi. L'Agidita Apawal. Kenagin Kangan Crisi Industrie. Pihak Amerika udah nawarin dia. Kezan Patan. Kalau kamu beneran suka dia, C'est Arusnia Jangan Jadi Pangalan Buadia. Hello? Fu Yanqi kena pendarahan lambung. APA. APA. Fu Yanqi mengalami pendarahan lambung. Baik dokter. Aku segera sampai. Fu Yanqi, kau pasti tidak boleh kenapa-kenapa. Dokter, bagaimana kondisinya? Aku pacarnya. Konsumsi alkohol berlebihan, ditambah kelelahan, menyebabkan pendarahan lambung. Untungnya hanya pendarahan lambung. Kalau terus memaksakan diri seperti ini, nanti bisa terkena kanker lambung. Terima kasih, dokter. Aku sekarang ini adalah mitra kerja perusahaan Fu Yanqi. Aku hanya tidak tega melihatnya melewatkan peluang besar karena kamu. Tidak tega melihatnya usaha yang telah dilakukannya sia-sia begitu saja. Tidak ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Sia-sia. Apa katamu? Iya juga. Perusahaan Fu Yanqi, masalah yang menghadapi krisis. Bagaimana mungkin dia memberitahumu? L'Agipula. Kamu tidak bisa membantunya sama sekali. Sekarang perusahaan Fu Yanqi sedang dalam tahap awal, terdampak oleh krisis industri. Pihak Amerika sudah kepadanya menawarkan kerjasama. Jika kamu benar-benar menyukainya, seharusnya tidak menjadi penghalangnya. Fu Yanqi, aku tahu mendirikan perusahaan teknologi cerdas adalah mimpimu. Tapi aku tidak ingin menjadi penghalangmu. Gadis kecil ini memang aneh ya. Kemarin seharian, merawatmu tanpa henti siang dan malam. Hari ini kamu sudah bangun. Malahan tidak menyapa sama sekali. Langsung pergi. Si Wangseng. Aku sudah keluar dari rumah sakit. Cepat jemput aku pulang. Fu Yanqi, ayo kita putus. Si Wangseng. Aku tidak mengizinkan kamu bercanda seperti ini. Hello. Si Wangseng. Fu Yanqi, maaf. Kita hanya bisa putus. Maaf. Kita harus putus. Baru kau bisa pergi ke Amerika dengan tenang. Si Wangseng. Aku akan ke bandara sekarang. Asal kau datang mencariku, aku akan tinggal. Si Wangseng, katakan sesuatu padaku. Si Wangseng.
Aku belum punya kemampuan yang cukup untuk melindungimu. Hingga kau harus meninggalkanku. Xu Wangxing. Jaga baik-baik dirimu. Fu Yanxi. Kuharap perjalananmu lancar. Dan semua keinginanmu terkabul. Fu Yanxi. Semoga perjalananmu lancar. Semoga semua keinginanmu terkabul. Wah, sudah 5 tahun berpisah. Kalian semua berubah banget ya? Iya, berubah banget. Dengga Fu Yanxi. Setelah ke Amerika dulu, langsung mendirikan perusahaan teknologi. Setelah IPO, nilainya miliaran. Bahkan fotonya langsung ditempel di dinding alumni terkenal sekolah. Xiao Zingzing. Dulu kamu putus dengannya. Sekarang, menyesal enggak? Enggak menyesal. Fu Yanxi. Aku hanya berharap dia semakin sukses. Xiao Zingzing. Cepat lihat. Fu Yanxi datang. Coba lihat. Fu Yanxi datang. Dulu di grup kelas bilang, Fu Yanxi akan pulang dari AS. Kupikir itu cuma bohongan. Ternyata beneran pulang. Sudah 5 tahun. Si jenius masih ganteng banget. Cuma nggak tahu Fu Yanxi. Sekarang masih jomblo nggak? Dia sekarang lebih bersinar dan mencolok daripada dulu. Di sampingnya, mungkin sudah ada orang lain. Xiao Xingxingya. Dulu aku tanya, kenapa kamu putus dengan Fu Yanxi? Kamu nggak mau kasih tahu sama sekali. Sebenarnya aku bisa lihat, kamu sebenarnya belum bisa move on darinya. Kalau masih suka, berani aja kejar lagi. Kayak dulu aja. Kalau masih suka, beranilah mengejarnya. Seperti dulu. Kak Shuang. Keberanian untuk mengejar seseorang, sekali saja sudah cukup. Aku tidak tahu apakah kamu punya keberanian. TAPI. Dia datang. Pakar. Selama setahun aku pergi. Bagaimana kabarmu? Fu Yanxi. Kita sudah putus setahun yang lalu. Kalau kali ini, bolehkah aku yang mengejarmu lagi? Ini rencanamu? Kalau tidak, bagaimana aku bisa dengan wajar bertemu kembali dengan pacarku?